Halo Sobat Lasura, kembali lagi bersama saya Andi Rafli Suradi di Bumi Lasura. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Wajo, yaitu Lama Dukeleng. Perjuangan kiprah dan akhir hidup. Lama Dukeleng dikukuhkan menjadi pahlawan nasional Indonesia berkat sumbangsi dalam mengusir Belanda dari kerajaan Wajo. Di bawah pemerintahannya, ia berhasil membebaskan Wajo dan Sulawesi Selatan dari kekuasaan Belanda. Lama Dukeleng lahir di Wajo, Sulawesi Selatan pada tahun 1700. Sejak ia berusia 9 tahun, Lama Dukeleng telah meninggalkan kota kelahirannya dan tinggal di kerajaan Wajo. 2 tahun kemudian, Lama Dukeleng terlibat perkelahian karena perbedaan pendapat mengenai pesta sabung ayam yang kala itu sedang berlangsung. Waktu itu diadakan sebuah perburuan rusa dan pesta sabung ayam. Ketika pertandingan sabung ayam berlangsung, seorang dari Bone melemparkan kepala ayam yang sudah mati yang mengenai kepala dari Arung Matua Wajo, yakni petinggi Wajo. Melihat hal ini, Lama Dukeleng pun merasa tersinggung sehingga terjadi pertikaian antara Bone dan Wajo. Lama Dukeleng menikam sang pelaku yang melempar kepala ayam. Perkelahian ini pun menewaskan 19 orang dari Bone dan 15 orang dari Wajo. Akibatnya, Wajo bergegas meninggalkan Cenrana dan berlayar menyusuri sungai untuk kembali ke Wajo. Begitu sampai di Wajo, datanglah utusan dari Bone yang meminta agar Wajo segera menyerahkan pelaku penikaman orang-orang Bone di Cenrana. Namun, sang Arung Matua pun melindungi Lama Dukeleng dengan berkilah bahwa sang pelaku sudah pergi dari tanah Wajo. Kendati demikian, Lama Dukeleng tetap merasa khawatir jika Bone akan menyerang Wajo hanya untuk mengejar dirinya, sehingga Lama Dukeleng memutuskan untuk pergi dari Wajo. Lama Dukeleng melarikan diri dan menetap di Pasir, Kalimantan Timur. Selama di sana, Lama Dukeleng tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi seseorang yang berpengaruh dalam perniagaan dan politik setempat. Ia pun berhasil menikahi putri dari penguasa Pasir. Namun, perselisihan kembali terjadi pada pertengahan 1720-an. Perselisihan ini terjadi antara Lama Dukeleng dengan keluarga bangsawan Pasir. Penguasa Pasir pun diminta untuk turun dari tahtanya dan Lama Dukeleng mendaulat dirinya menjadi Sultan Pasir. Pada 1731, adik Lama Dukeleng, Daimat Teko, diserang oleh Tupas Sarai, Raja Bone di Selangor. Untuk membalasnya, Lama Dukeleng pun menyergap pasukan Tupas Sarai. Dalam pertempurannya ini, Lama Dukeleng dibantu oleh seorang kapitan laut bernama Tuasa. Pada 1736, Lama Dukeleng kembali ke Wajo karena kondisi finansial dan militer di sana sudah siap, sehingga mampu menghadapi Bone. Awalnya Lama Dukeleng hendak segera menuju ke pusat Wajo melalui muara sungai Cenrana yang dikuasai oleh Bone. Namun armadanya tidak diizinkan masuk. Ia pun harus menunggu selama 40 hari. Sebelum akhirnya pada Mei 1736, ia diperbolehkan turun dari kapal bersama 40 orang pasukannya. Setelah itu, persidangan pun dilakukan untuk membahas segala tuduhan yang Bone berikan kepada Wajo. Namun, Lama Dukeleng berhasil dibebaskan dari segala tuduhan tersebut. Atas permintaan petinggi Laselewangen, Lama Dukeleng berangkat meninggalkan Sengkang. Ia menuju Peneki dan dilantik sebagai raja di sana. Kemudian ia pun meminta agar orang-orang Bone meninggalkan wilayahnya tersebut. Melihat hal ini, pasukan Bone kemudian mengepung Peneki guna menangkap Lama Dukeleng. Konflik pun semakin meluas, tidak hanya Peneki saja, namun juga membakar pemukiman di wilayah Wajo lainnya. Aksi ini sontak menyulut kemarahan warga Wajo, sehingga banyak yang membantu Lama Dukeleng melawan pasukan Bone. Di saat yang sama, Belanda yang merupakan sekutu utama Bone harus ikut menghadapi pemberontakan saat itu. Karena kekuatan mulai lemah, Lama Dukeleng mengundurkan diri. Ia meninggal pada 1965. Berkat jasanya, ia pun dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan surat Kepres RI nomor 109/TK 1998 pada November 1998.